Jadi kita harus selalu berpikir laut itu masa depan kita, laut itu masa depan kita. Lebih-lebih orang Indonesia. Maka kalau kita tidak ramah dengan laut, selesai hidup kita. Ketika Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Jadi kerusakan di daratan maupun di lautan itu karena akibat manusia. Nah, kalau laut tidak menjadi concern dari Islam, tentu tidak akan disebut bahar di situ. 5 agenda besar dari Kementerian KKP terkait dengan penguatan ekonomi biru. Dan yang saya baca dari 5-5-nya itu top semuanya. Bagus semua. Dan kalau ini dijalani, sesungguhnya semua teman-teman keluarga besar dari KKP ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ayat yang tadi Gus Said sampaikan tentang pentingnya menjaga laut, seberapa relevansi ini program ekonomi biru ini dalam kacamata Islam? Halo sahabat Wari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Agus Warsono dalam podcast Segara edisi ke-20. Hari ini kita punya topik yang sangat spesial, topik yang sangat menarik, spesial di bulan Ramadan. Jadi kalau selama ini kita banyak membahas program-program sektor kelautan perikanan itu pada aspek yang sangat teknis dan sektoral. Kali ini kita mencoba untuk melihat dari kacamata yang lain. Nah, bagaimana ekonomi biru dilihat dari bingkai Islam. Nah, hari ini juga saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Selamat datang di podcast Senggara, Gus Yid. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini kalau sahabat Bahari coba googling ya, salah satu penceramah muda NU yang sangat populer ya. Jadi beliau juga pengasuh pondok pesantren Skill ya. Jadi namanya aja agak sudah beda. Ini seperti apa kalau pondok pesantren Skill? Memang kita punya branding Skill berbeda dengan pada umumnya pondok pesantren karena sudah banyak pondok pesantren yang mengajarkan tentang ilmu agama. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar sampai pada ilmu agama teknis dalam memahami Islam melalui pendekatan Quran, hadis, dan fan-fan keilmuan Islam lainnya. Nah, tetapi terkait dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, tentu kita ingin alumni pesantren tidak hanya ahli ngaji dan bisa mendalami ilmu agama, tetapi juga harus siap untuk bisa bekerja setelah lulus di pesantren. Jadi apa yang diajarkan, Gus? Jadi setelah teman-teman santri itu belajar agama seperti umumnya pesantren, yaitu belajar nahwu, shorof, tafsir, hadis, kemudian ilmu fikih, usul fikih, dan seterusnya termasuk tarikh, sejarah, dan ilmu tentang adab. Kami menyediakan waktu untuk para santri mengembangkan kompetensinya, mengembangkan keterampilan dan skillnya. Jadi kami assess mereka sebelum mereka masuk ke pesantren, kamu besok mau kerja apa, sukanya apa, bisanya apa. Lalu kami dalami dalam wawancara, oh saya suka IT, ya kita fasilitasi untuk masuk dalam grup IT. Saya suka bisnis, kita fasilitasi dalam grup entrepreneurship. Saya suka pertanian, kita fasilitasi dalam grup pertanian, tapi pendekatannya smart farming. Nah, kebetulan untuk kelautan, saya belum punya concern, kecuali kami, teman-teman di pesantren, menjalin hubungan dengan para nelayan dan keluarga nelayan di sekitar Puger. Nah, Jember, mudah-mudahan ya, yang di Jember ya. ini kan pesantren ada di Jember, di Lumajang sama di Jakarta. Ya, yang pesantren Jember ini memang kita niatkan ke depan juga bagaimana mendampingi nelayan-nelayan itu untuk mengolah hasil pertaniannya dan hasil tangkapan ikannya agar lebih bernilai tambah. Mungkin pengemasannya dan seterusnya, termasuk selain packaging yang kita dampingi, juga mungkin marketingnya, marketing online dan seterusnya.
Nah, itulah yang kita punya cita-cita dan keinginan, Mas. Kalau Gus Said sendiri seberapa dekat ya dengan sektor kelautan perikanan ini? Apa punya memori yang khusus dengan laut dan ikan? Kalau laut itu my future. Jadi saya tuh kalau stres, saya tuh kalau sudah lihat laut, stresnya hilang mungkin 95%. Oh, Kiai ada stresnya juga? Wah, Kiai itu malah banyak stresnya. Kecuali ketika ingat Allah baru hilang itu stresnya, ya kan? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi kalau sekali lupa sama Tuhan, sekali lupa sama Allah, stresnya muncul lagi karena problemnya diri Kiai itu kompleks. Satu, dia harus ngurusin bagaimana jadwal dia ngajar ya. Yang kedua, dia harus ngurusin bagaimana berbagai macam santri itu dengan dinamikanya diberesin. Ada yang malas ngaji, ada yang bolos, ada yang nakal, ada yang kotor, ada yang nggak bersihan. Nah itu kan harus diberesin biar ekosistem pesantren tetap berjalan. Nah di luar itu Kiai itu harus nyari nafkah, nyari ma'isyah, nyari kehidupan. Nggak boleh Kiai ngandalin amplop. Ya Kiai harus kerja tetap. Bahwa ada amplop dari ceramah atau mungkin ada orang datang ngasih amplop, mungkin itu adalah fadlun minallah, tambahan dari Tuhan untuk tambahan bangun. Tapi Kiai yang Masya Allah dari dulu guru-guru kami mengajarkan untuk dimakan, membiayai anak-anak itu harus dari kerja. Ada yang jadi petani, jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru. Jadi makannya harus dari keringatnya. Karena salah satu hadisnya Rasulullah, keberkahan yang kita makan adalah keberkahan yang akan melimpah dari makanan yang kita hasilkan dari capek dan keringat kita sendiri. Oke, luar biasa. Kalau ikan yang terakhir kali dimakan apa? Atau ikan kesukaan ke saya? Aku hampir semua ikan suka. Karena emang saya kebetulan lahir di Lumajang ya. Lumajang tepatnya di Kecamatan Pasirian di Desa Bades. Nah, Desa Bades itu selain memiliki areal yang sangat luas di daratan, juga memiliki areal yang sangat luas di lautan. Karena berbatasan dengan laut. Jadi wilayah Desa Bades itu terbagi dua daerah, ada di utara gunung, ada selatan gunung. Nah, selatan gunung sampai laut itu termasuk desa saya. Sehingga wisata paling murah meriah saat saya masih kecil ya ke laut. Dan kebetulan setiap hari raya kan di kampung manapun selalu ada wisata laut. Ya, habis hari raya 7 saya kita ke laut. Saya sampai pernah camp di laut itu ketika masih kecil dulu ya, sama teman-teman. Untuk apa ya? Untuk enjoying the sea and enjoying the beach, ya, untuk menikmati laut dan beach ya, apa namanya, pantai-pantainya itu. Itu tadi ya konsepnya untuk menghilangkan stres. Iya, ya mungkin kalau dulu ya suka saja. Selain saya suka renang juga dan mungkin salah satu keberanian saya renang di laut. Saya pernah renang di laut Mediterania di perbatasan Afrika Utara dan Eropa. Menyelam di sana, di Aljazair tepatnya, saat saya bertugas sebagai sekretaris Duta Besar RI di Aljazair. Dan bagi saya laut itu keindahan, makanya nggak ada rasa takut saya. Nggak ada rasa takut, sehingga setiap saya melihat laut itu adanya imajinasi, adanya inspirasi. Pernah satu malam saya ada acara pramuka di wilayah Banyuwangi, karena saya sekolah SMA di Jember. Kami jalan dari Jember ke Banyuwangi, jalan kaki beberapa hari itu untuk sampai ke Banyuwangi. Dan ketika satu malam ada event, kami kumpul, tepatnya di pinggir laut, kami masak sendiri. Di situ kami seperti masuk surga. Karena apa? Kalau di Banyuwangi itu kan ada banyak nelayan ya, di tengah laut, di daerah Muncar itu. Dan saat itu memang kebetulan langitnya lagi asik-asiknya. Tidak mendung, bintangnya banyak. Jadi kami hanya dengan duduk di pinggir laut, lihat langit, itu sudah kayak semuanya kita dapat, Pak. Desir angin laut seperti memberikan kabar bahagia, sementara bintang-bintang di langit yang menyapa itu semakin menyempurnakan keindahan ciptaan Tuhan. Dan di tengah laut banyak sekali lampu-lampu berkerap-kerip nelayan itu mengingatkan lagunya Dulu Sumbang saya. Kelap-kelip di tengah-tengah laut. Dan seterusnya. Nanti kalau nyanyi nggak habis nanti ini. Oke, luar biasa. Tapi begini Gus, seberapa Islam itu kemudian memposisikan laut atau perikanan ya secara keseluruhan itu seperti apa? Apakah dalam firman-firman Allah itu cukup banyak dunia laut ini disebut di Al-Quran? Betul.
Jadi Islam menempatkan laut itu sangat penting. Dan laut itu dalam Islam menjadi bagian dari sesuatu yang nggak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ada 53 kata bahar, kata laut disebut dalam Al-Quran. 53? Ya. Itu lebih banyak dan lebih detail diurai daripada kata nahar, kata sungai. Artinya apa? Islam yang agama maha sempurna ini sudah sedemikian rupa memberi guideline pada kita bahwa laut itu our life, laut itu our future. Jadi kita harus selalu berpikir laut itu masa depan kita, laut itu masa depan kita. Lebih-lebih orang Indonesia yang jelas memang negaranya adalah negara kelautan, archipelago. Maka kalau kita tidak ramah dengan laut, selesai hidup kita. Nah, karena laut itu begitu penting, maka Allah Subhanahu wa taala memberi note-note khusus, pesan-pesan khusus, message-message khusus terkait laut pada kita semua sebagai hambanya. Salah satunya ketika Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Oke. Itu warningnya cukup keras sebenarnya. Itu sangat keras. Jadi kerusakan yang terjadi di daratan maupun di lautan itu karena akibat manusia. Nah, kalau laut tidak menjadi concern dari Islam, tentu tidak akan disebut bahar di situ. Cukup zaharul fasadu fil bar bima kasabat aydin nas. Karena kan mayoritas kita hidup hanya di daratan. Di lautan itu hanya untuk kita berlalu lalang atau bertransportasi, sekaligus kita mencari sebagian ma'isyah, sebagian makanan melalui ikan dan semua turunan yang ada di laut. Termasuk mungkin emas yang diambil dari laut atau minyak dari laut yang kemudian diolah menjadi uang untuk kita beli makan, lalu kita makan di bumi. Tetapi kan Islam memberikan kabar bahwa di laut itu kaya sekali. Ada banyak fadl dari Allah yang diberikan melalui laut. Makanya dalam tradisi umat Islam di Indonesia, sebagian masyarakat Jawa itu masih ada bahasa sedekah laut. Itu bukan sebagai upaya untuk syirik sebenarnya. Mungkin sebelum Islam datang bisa jadi, karena mereka meyakini ada kekuatan di laut yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi ketika Islam datang dengan pendekatan smooth dari Wali Songo, sedekah laut itu dimaknai oleh para wali, oleh para guru-guru kita, para senior itu, ya kita berbagi saja. Namanya ikan juga butuh makanan, walaupun Allah sudah menjamin makanan ikan. Nah, dengan disiapkan ABCD, ya itu biar dimakan ikan aja. Nah, kalau ikannya nanti gemuk, kita ambil lagi, kita makan ikannya. Oh, jadi itu konsepnya ngasih makan ikan. So gitu. simple. Karena sedekah bahasanya, sedekah laut. Jadi bahasanya bukan sajen atau walaupun mungkin sebagian daerah masih ada bahasa ngelarung gitu ya. Larung itu kan mengambangkan. Nah, tapi bagi kami kaum muslimin di Indonesia yang punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan thariqah organisasi Nahdlatul Ulama, memahami itu sebagai sedekah laut. Ya, just to share dan giving to the others. Yang ada di to the others. Bahasanya others ya. Others itu not only us as a human, but others itu ya di luar human itu juga others namanya. Oke, tadi ada sekitar 53 kali 53 ya disebut. Bahasa bahar, bahasa laut disebut. Tapi apakah kemudian Islam itu ada melalui turunan-turunannya ya, entah hadis atau kitab-kitab yang apakah ada satu konsep pembangunan ekonomi kelautan yang secara khusus gitu? Kalau dalam Quran secara garis besar laut itu harus dijaga. Pesannya itu. Berarti kan Quran ini kan memang ayat-ayatnya bersifat global, Mas. Jadi tidak bersifat detail itu Quran. Makanya diturunkan dalam hadis penjelasan-penjelasan lebih detailnya lagi. Nah, kebetulan kalau bicara hadis tentang laut itu juga ada. Hanya saja tidak banyak hadis tentang sebanyak bumi. Karena apa? Karena geografi Arab saat itu yang menjadi basis diturunkannya ajaran Islam itu kan geografi Sahra, padang pasir. Ya, dan Islam itu ketika diturunkan selalu menjawab problem. Nah, kalau seandainya Islam diturunkan di Indonesia, pasti akan banyak sekali ayat dan penjelasan maupun hadis tentang laut. Karena kan kita berada di daerah yang untuk mobilisasi dari satu wilayah ke wilayah berikutnya harus lewat laut. Kalau di padang pasir di Saudi Arabia saat itu atau Jaziratul Arab,
Itu kan enggak, mulai dari Saudi Arabia yang sekarang, kemudian masuk ke Yaman, kemudian masuk ke Syam. Syam itu ada Suriah sekarang, kemudian Lebanon, kemudian Palestina. Itu kan enggak pakai laut. Baru nyebrang laut itu kalau mau ke Mesir. Itu pun selat aja, kecil. Nah, kalau di kita lautnya laut luas-luas semua. Ya. Makanya hadis tentang laut itu tidak terlalu banyak, tetapi ada. Tetapi hadis tentang penjelasan produk-produk laut itu juga nampak tentang ikan dan seterusnya. Nah, tetapi garis besarnya laut itu dinarasikan dalam Al-Quran selain harus dijaga, ya, karena kerusakan di darat dan di laut itu karena sebab ulah manusia, dan ini pasti akan memberi efek negatif pada kehidupan manusia. Laut juga sebagai fungsi medium transportasi itu harus dijaga, karena ketika laut ditundukkan oleh Allah, itu sesungguhnya adalah anugerah besar dari Allah kepada kita manusia agar kita bisa mengelilingi dunia. Nah, ditundukkannya laut ini karena agar kita bisa semakin mengenal Tuhan, semakin menikmati anugerah Tuhan. Karena dengan laut ditundukkan dalam arti gelombang yang begitu dahsyat itu tidak otomatis menggulung kita, tapi Allah ciptakan manusia-manusia yang bisa berpikir, menciptakan produk bagaimana bisa melewati laut, perahu yang sampai sekarang menjadi kapal induk dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Gus, KKP ini kan sekarang arah pembangunan sektor kelautan perikanannya ke ekonomi biru ya. Ada 5 program prioritas. Mungkin sahabat Bahari bisa sambil lihat di sini nih program prioritas kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini Gus, beberapa ayat yang tadi Gus Said sampaikan tentang pentingnya menjaga laut, seberapa relevansi ini program ekonomi biru ini dalam kacamata Islam? Gitu. Saya tadi membaca ada 5 ya. Iya. 5 agenda besar dari Kementerian KKP terkait dengan penguatan ekonomi biru. Dan yang saya baca dari 5-5-nya itu top semuanya. Bagus semua. Dan kalau ini dijalani, sesungguhnya semua teman-teman keluarga besar dari KKP ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi beribadah itu jangan dimaknai hanya di dalam masjid, kemudian baca Quran, sholat, iktikaf, zikir. Itu ibadah ya. Tetapi ibadah yang lebih besar itu adalah bagaimana ibadah yang kita lakukan menciptakan efek positif kepada sebanyak-banyaknya umat manusia lainnya. Tidak hanya umat manusia yang beriman, tetapi juga yang mungkin belum dapat hidayah, dan juga memberi manfaat kepada makhluk Allah lainnya. Nah, kalau sudah bicara makhluk Allah itu kan mulai semut sampai ikan pun ada. Nah, di lautan apa yang nggak ada? Semua. Ya, selain jin di lautan, jin itu tempatnya di laut paling banyak ya kerajaannya. Tetapi lebih banyak lagi aneka macam ikan ada, aneka macam plankton ada, aneka macam aneh-aneh sudah yang kita nggak kenal itu ada di sana. Dan ketika kita menjaga laut, mengkonservasi laut, mereka akan dapat manfaat. Dan kalau mereka mendapat manfaat dari usaha kita sebagai manusia yang mendapatkan tugas dari Tuhan sebagai khalifatullah fil ard, mereka akan berdoa, ya Allah ampunilah orang yang mengkonservasi laut, ya, yang menanam hutan bakau lagi, yang membuat laut menjadi terjaga dari kerusakan. Ya Allah, bayangin kalau ikan jumlahnya triliunan, plankton jumlahnya super triliunan, mendoakan kita semua surga apa neraka. Nah, cuman masalahnya ini nggak dipahami. Yang dipahami ibadah hanya sekedar kita sholat, ngaji Quran dan seterusnya. Hari ini bulan Ramadan kita puasa. Padahal ibadah dalam Islam itu dibagi 2. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang aturannya jelas, nggak boleh diubah-ubah, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Nggak boleh tiba-tiba haji, saya bikin Ka'bah sendiri aja di Gunung Kidul, habis itu ya saya keliling sendiri. Nah, itu namanya mengubah ibadah mahdhah, nggak boleh. Ya kalau mau haji ya hanya di Mekah. Sholat, saya nggak mau sholat cuman 5 waktu, saya maunya 50 waktu aja. Kalau mau 50 waktu silakan, tapi itu namanya sholat sunnah. Tapi wajibnya hanya 5. Atau dia merasa sholat subuh lagi enak-enaknya, lagi khusyuk karena Ramadan ya. Saya nggak mau 2 rakaat, 4 rakaat aja saya. Nah, itu namanya ngarang. Itu namanya bid'ah. Nggak boleh. Nah, kalau ibadah ghairu mahdhah itu bebas.
Yang penting value-nya, nilainya adalah memiliki kemaslahatan, memiliki kemanfaatan. Maka caranya seperti apa? Itu bisa dilakukan selama tujuan kemanfaatan dan kemaslahatan itu bisa kita capai. Oke, artinya sebenarnya kalau saya coba tarik benang merah ya, dari sisi konsep sangat relevan ya. Sangat relevan. Bahkan kalau misalkan kebermanfaatan ini bisa dirasakan oleh semua pihak, bahkan bukan hanya manusia ya, seluruh makhluk gitu. Nilai ibadahnya luar biasa. Kalau nggak percaya coba mati dulu sampai. Ya, tanam bakau yang banyak, kemudian kasih makan ikan yang banyak. Kalau mati, langsung itu mereka pahalanya ngalir. Ternyata pahala yang kita petik saat kita meninggal dunia nanti itu tidak hanya sedekah kepada manusia. Kalau sampean ikhlas sedekah pada ayam nih, kasihan ada ayam. Ayamnya nanti akan datang. Kamu dulu ngasih makan ya. Padahal udah disembelih kan, udah kita bikin opor. Ya datang, kamu udah ngasih makan dulu, makasih ya. Ya Allah ampunilah dosanya orang. Sampai tentu ingat, ada seorang pelacur. Acurus, nggak ada lagi tempatnya kecuali surga. Neraka maksud saya. Ya, ada seorang pelacur yang masya Allah sudah nggak ada tempat yang lain kecuali neraka karena memang dia melaksanakan dan melakukan kegiatan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi ketika suatu saat pelacur ini jalan, lihat ada anjing yang kehausan, dikasih minum. Akhirnya apa? Karena kasih sayangnya pelacur pada anjing, Allah sayang pada pelacur itu. Akhirnya pelacur itu dibikin oleh Allah dapat hidayah dan dia taubatan nasuha, masuk surga. Karena apa? Ngasih minum anjing. Bayangin kalau ngasih makan sebanyak itu. Bayangin kalau kita menghidupkan laut, menjaga laut, mengkonservasi laut, sehingga banyak sekali binatang laut yang akhirnya mendapat manfaat. Yang awalnya nggak bisa hidup karena mungkin hutan bakaunya udah habis di daerah pantai, akhirnya menjadi banyak lagi tumbuhan bakau yang akhirnya menjadi tempat naungan mereka, tempat tumbuh kembang biaknya ikan-ikan yang sebelumnya hilang karena harus pindah ke tempat lain yang ada bakau. Sekarang ada lagi di situ. Dan setiap hembusan nafas ikan, kalau itu ada intervensi tangan kita, itu menjadi tasbih mereka sekaligus istighfar mereka untuk kita. Luar biasa. Subhanallah. Gini Gus, jadi karena ini kan dimensi public policy ya. Kita tadi terima kasih pencerahannya bahwa nilai ibadahnya sebenarnya itu luar biasa. Luar biasa. Nah, cuman seringkali pesan pengaturan ini itu tidak terlalu smooth ya. Makanya ajak saya. Kamu baru undang saya sekarang ya. Nah, bagaimana Gus terkait misalkan dulu kan kalau kita turun ke awal-awal ya, awal-awal kita misalkan mensosialisasikan aturan tentang larangan alat tangkap ini. Ini kan lautnya Tuhan, kenapa diatur sedemikian susah gitu. Kalau kita bicara soal kebijakan, sosialisasi larangan alat tangkap tertentu, misalnya pukat harimau dan seterusnya itu ya, bener nggak? Iya betul. Ya gini-gini saya agak baca juga, walaupun kita tukang ceramah juga agak baca juga. Gitu. Nah, itu kan pemerintah dalam posisinya menjaga laut. Paham. Jadi dalam konteks kebijakan itu, saya kira ulama semua mendukung. Ya, kalau ada yang nggak mendukung, pasti dia nggak paham, belum terkomunikasi dengan baik. Karena kalau dia betul-betul soal ulama, pasti dia akan baca banyak sekali ayat yang sangat mendukung pelestarian laut. Dan ditopang oleh beberapa riwayat serta kisah-kisah sejarah tentang bagaimana pentingnya laut dalam kehidupan manusia. Nah, ketika ada yang menolak kebijakan itu karena mungkin komunikasi dan sosialisasinya belum maksimal, sehingga maklum kalau mereka menolak karena kurang paham alias salah paham. Itu satu. Yang kedua, kenapa kok masih ada pandangan ini kan laut-lautnya Tuhan, ikan-ikannya Tuhan? Ya betul. Tapi kan Tuhan sudah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan kamu itu sebagai pengatur, khalifah. Dan kamu saya kasih otak biar kamu bisa mikir. Ikan kalau kecil ditangkap, terus dapatnya apa nanti? Makannya apa nanti yang kita mau makan kalau kecil? Tapi kalau yang gede-gede ditangkap, itu kan jelas. Yang kecil biar tumbuh besar, besok saatnya kita tangkap.
Tapi kalau sekarang dihabisin di sini, oke, memang nggak akan habis itu ikan. Tetapi nelayan nanti akan kesulitan. Karena ketika yang kecil-kecil habis di sini, ditangkap bersama yang besar-besar, maka nelayan nanti akan lebih jauh lagi nyarinya. Coba kalau ini dikelola dengan baik, masyarakat dan nelayan nurut dengan baik, ya tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur, yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama ya, bukan untuk kepentingan menguntungkan kelompok tertentu. Kan ada memang beberapa kebijakan yang dibikin untuk biar ini yang dapat hanya kelompok tertentu ya. Kalau ini harus dilawan. Tapi kalau ini untuk kemaslahatan bersama, ya ini sesungguhnya bagian dari ibadah. Makanya tanda tangan kebijakan itu pun akan bernilai pahala. Sebagaimana kalau tanda tangan ternyata untuk menguntungkan kelompok tertentu dan mematikan kelompok yang lain, ini potensi nerakanya sangat tinggi. Karena konsepnya ibadah itu. Ibadah, konsepnya itu masoleh, kemaslahatan. Nah, konteks dari kebijakan untuk misalnya larangan menggunakan jaring pukat harimau, larangan pakai potas atau apa yang untuk meledak di lautan, itu kan karena biar nggak merusak. Ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Itu perintahnya Quran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Jangan kau rusak keindahan ciptaan Tuhan di bumi ini setelah begitu luar biasa didesain. Nah, bahasanya ketika larangan merusak itu fil ardi, bukan fil barri. Nah, kalau fil ardi artinya otomatis darat dan laut. Padahal kalau kita tahu geografi, 2/3 dari bumi ini laut. Kiasnya jadi ketika gitu ya, kita diminta wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya jangan rusak laut. Karena 2/3 dari bumi ini adalah laut. Hanya sepertiganya daratan. Daratan masih dibagi. Yang kutub nggak bisa dipakai kecuali bagian tertentu. Yang gunung nggak bisa dipakai. Berarti kalau di-compare lagi dalam bentuk persentase, mungkin yang ditempati manusia itu yang nyaman, yang enjoy itu paling hanya 10% dari bumi. Karena dari sepertiga yang sudah disediakan itu kan ada kutub, ada gunung, ada pantai yang mungkin tidak mungkin orang tinggal lama-lama kecuali di daerah tertentu yang sudah diamankan. 10%. Nah, berarti ketika ada perintah Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, itu makna lebih luasnya adalah jangan kau rusak laut. Perintah Tuhan ini. Ajib apa enggak? Karena 2/3 gitu. 2/3 laut. Struktur bumi itu adalah lautan. Bener apa enggak? Oke. Nah, terkait tadi mungkin tadi sudah disampaikan dari Dhuharul fasadu fil bari wal bahri Bima kasabat aidin nas. itu kan sepertinya sudah jauh-jauh hari sekali. Apakah memang ini hal yang paling dasar dari manusia atau memang Allah itu sudah memperkirakan bahwa Kalau Allah nggak memperkirakan, kalau memperkirakan manusia. Kalau Allah itu maha tahu. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan alam raya ini, Allah tahu. Kalau kita mungkin masih nggak tahu apa yang terjadi besok, sebulan, setahun, 10 tahun, 70 miliar tahun lagi kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Bagi Allah, ma'rifatnya Allah, pengetahuannya Allah itu nggak ada the past, nggak ada the future. Ya Allah gitu loh. Jadi sudah sebegitu komplit pengetahuan. Makanya bahasa Asmaul Husna Allah itu alimun, zat yang sangat maha mengetahui. Yuhitu bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Makanya di ayat kursi itu di bagian akhir kan menjelaskan bagaimana sifat Allah yang sangat maha meliputi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu sifat Allah yang luar biasa. Makanya karena ayat kursi itu bicara tentang sifat Allah, kalau orang baca ayat kursi dan faham artinya, kata orang dulu kalau lihat hantu aja hantunya yang lari. Nah, tapi karena kita bacanya nggak ngerti artinya, lihat hantu, kita yang terkencing-kencing. Padahal udah dibaca ayat kursi katanya. Yang salah bukan ayat kursinya, lo yang bacanya nggak paham. Gitu loh. Nah, Allah yang maha meliputi itu luar biasa. Ketika menciptakan laut, diisilah berbagai macam. Mulai dari ikannya pun warna-warni. Lalu kemudian kekayaan laut. Di situ ada minyak, emas, mutiara,
Zabarjat, macam-macam itu ada di laut. Dan Allah juga sangat tahu bahwa yang akan merusak itu juga Pasti, manusia. karena Allah ketika menciptakan langit dan bumi semuanya itu semuanya untuk manusia dan jin. Hanya dua, malaikat enggak diciptakan untuk menikmati alam raya ini. Makanya yang dapat taklif, dapat pembebanan, dapat perintah harus begini, harus begitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia. Yang akan merusak itu jin dan manusia. Jadi karena kita ini alamnya manusia, kita bicara manusia, jangan bicara jin. Nanti zaman tak liatin jin malah nanti kabur zaman kan. Ya. Jadi bagaimana kita memaknai peringatan Allah yang ada di surat Ar-Rum tersebut? Nah, kalau kita ingin memaknai lebih dalam peringatan Allah itu ya kita harus betul-betul cinta kepada laut, menjaga dan melestarikan laut itu, ya. Dengan cara kita cinta, menjaga dan melestarikan, berarti eksistensi kehidupan manusia sebagai hamba Tuhan itu akan berjalan dengan baik, normal, sesuai dengan desain Tuhan. Jadi kira-kira begini, kalau semua umat manusia sebagai hamba Tuhan itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka yang terjadi di bumi ini akan menjadi qit'atun min qita'il jannah, akan menjadi cuplikan surga. Dunia ini akan aman kalau semua menjalankan perintah Tuhan. Masalahnya kita ini sebagiannya ada yang menjalani, sebagiannya ada yang serakah. Ya, sehingga yang menjalanin nggak dapat manfaat karena ada orang yang serakah ini. Kita jaga baik-baik, tiba-tiba ada proyek reklamasi, ada proyek ini, proyek itu, ya hancurin jedier, dia dapat duit banyak, ini orangnya hanya bisa ngelus dada. Kan itu problemnya. Kalau semua menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, selesai. Betul apa enggak? Oleh karena itu, podcast ini saya kira bisa menjadi media yang sangat efektif untuk kita sampaikan pesan-pesan Tuhan yang luar biasa terkait laut yang harus dijaga, juga sekaligus sebagai ajakan kepada siapapun, ayo kita jaga laut kita untuk kesejahteraan bersama. Jangan hanya menjadi milik kelompok tertentu. Karena kekayaan laut itu begitu luar biasa. Kenapa kayak mutiara dan barang-barang berharga lainnya itu ada di laut? Karena nyarinya susah, Mas. Harus menyelam, lewat gelombang, dan seterusnya. Nah, barang yang susah itu pasti mahal. Nah, manusia memang didesain oleh Tuhan punya nafsu. Yang kalau nafsu itu tidak ditundukkan, pasti nafsu itu akan menggelincirkan mereka. Ada satu riwayat mengatakan, kalau seandainya manusia itu tidak mampu menundukkan nafsunya, maka niscaya dia akan menjadi budak selamanya, walaupun dia kaya raya. Dan bahkan ada riwayat lain yang mengatakan manusia serakah 2 gunung Uhud jadi emas pun akan kurang. Padahal gunung Uhud itu gede. 2 gunung Uhud jadi emas akan kurang. Tapi bagi orang yang bersyukur dan qanaah, nggak usah 2 gunung Uhud jadi emas, sudah. Cukup ada nasi di rumah, lauknya garam saja, itu sudah alhamdulillah. Padahal sekarang nggak mungkin kan, hanya garam lauknya. Apalagi bulan Ramadan, kalau mau buka puasa, mau iftar, di mana-mana gratis. Artinya apa? Ayo kita syukuri anugerah Tuhan yang luar biasa di negeri kita tercinta ini. Allah tidak hanya kasih daratan yang luas, mulai dari Sabang sampai Merauke, tapi juga Allah kasih lautan yang sangat luas dengan segala macam isi dan kekayaannya. Kalau itu kita jaga, kita rawat, dan kemudian kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, insya Allah ini ibadah besar, ibadah agung yang akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan dari sisi konsep dan sebenarnya sudah banyak yang Gus Said sampaikan. Nah, pertanyaan saya, apakah kita punya semacam catatan sejarah yang itu bisa menjadi pembelajaran bagaimana Islam itu juga pernah punya model pengelolaan laut yang baik, yang itu mungkin pernah perlu untuk menjadi pembelajaran penting. Kalau pengelolaan laut dalam Islam itu hanya sampai pada pesan-pesan besar, pesan-pesan penting, pesan-pesan pokok dalam Al-Quran tadi. Yang kedua,
konteks experiences Islam terhadap laut itu masih lebih banyak pada proses pemanfaatannya untuk alat transportasi. Ya, kalau bicara literatur loh ya. Yeah. Walaupun ada yang lebih detail sih, tapi ini nggak menjadi common issues atau pemahaman bersama umat. Makanya jarang sekali ada fikih laut misalnya. Ya, karena apa? Karena memang background dari pengembangan Islam itu darat. Karena kan target dari pembentukan nilai-nilai keislaman itu kan manusia. Manusia kan banyak tinggal di darat. Tetapi prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran terkait laut itu luar biasa. Yang intinya harus dijaga, dirawat, dilestarikan agar membawa maslahat sebesar-besarnya. Contoh nih, kalau di daerah pantai itu hutan bakaunya dirawat betul, itu kan selain untuk menjaga tidak terjadi abrasi dan seterusnya, ini kan juga akan memudahkan masyarakat sekitar pantai itu kan untuk mencari makan ikan nggak terlalu jauh. Dan itu ini Gus, relevan dengan salah satu program ekonomi pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil. Betul. Nah itu kan istimewa sekali. Pulau-pulau kecil yang kita sekarang katanya punya 17.000 pulau lebih, atau kadang kalau pas musim apa itu muncul kadang tenggelam karena apa namanya terjadi pasang surut laut. Itu kalau dikelola dengan baik tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Ya, yang penting perspektif kita jangan hanya materialistik, Pak. Jangan hanya duit aja. Otaknya kalau kita duit aja rusak ini. Tapi kalau otaknya di situ ada makhluk Allah, nggak usah bicara jin lah. Makhluk Allah berupa ikan dan teman-temannya ikan, tumbuhan laut, kan karang, apa semua kalau dilihat itu kan ajib betul. Ada karang yang hidup, ada apalagi istilahnya kalau selain karang itu yang hidup di laut. Banyak. Tanaman laut itu, ada rumput laut yang kalau kita makan, masya Allah gizinya, dan seterusnya, subhanallah, luar biasa. Nah, kalau KKP ini selain laut, sebenarnya ada aspek perikanannya, ya, selain budidaya di darat, kemudian ada pemanfaatan wilayah perairan umum dan daratan, misalkan di danau dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini, apakah ada tinjauan dari sisi konsep keislaman atau prinsip-prinsip dasar? Gitu? Intinya kita diminta untuk menjaga alam secara umum. Saya sebutin tadi kalau bahasa bahar dalam Al-Quran itu kurang lebih sekitar 53 bahasa atau 53 kata yang tercatat dalam Al-Quran. Kalau bahasa nahar atau sungai itu kurang lebih 52. Ini saya membaca literatur ya, jadi nggak perlu saya cek ulang satu persatu, saya hitung gitu. Mungkin sebagian ada yang kurang atau nambah sedikit lah. Intinya apa? Sebenarnya pesan Al-Quran ketika bicara bahar atau laut itu berarti pentingnya laut untuk kehidupan kita. Sebagaimana ketika Al-Quran bicara bahar, juga bicara nahar atau sungai. Berarti kan sungai ini kan menjadi basis ekosistem kehidupan non laut yang akhirnya menjadi perikanan air tawar dan seterusnya. Artinya apa? Penting juga. Kan kalau nggak ada sungai emang ada ikan, ada air, ada juga sih tambak. Tapi kan airnya juga ngambil dari sungai juga. Ada sih dari tanah. Air tanah itu kan juga sungai bawah tanah. Coba kalau kita bicara soal geologi, air yang dari tanah itu kan ada sungai bawah tanah. Makanya bahasa Al-Quran itu nahar, sungai, gitu loh. Sehingga kalau kita paham ini, kita akan jadi makul, akan jadi bisa merasionalisasi dalam kitab-kitab fikih itu al-miyahu sab'atun. Air itu ada 7. Ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'us salji, dan seterusnya itu. Jadi hal kecil tentang air saja itu dikaji detail dalam fikih, Pak. Berarti apa artinya? Penting, karena air ini kan menjadi basis ekosistemnya ikan. Emang ada ikan yang hidup di kehidupan tanpa air? Ada nggak? Ada. Ikan apa? Ikan-ikanan. Ikan-ikanan hidup. Ya kan? Tapi kalau ikan beneran pasti hidup di air. Nah,
ketika fikih mengkaji dan membicarakan air bermacam-macam itu, walaupun konteksnya itu untuk bertoharo ya, untuk bersuci, tapi kalau saya pandang dari perspektif kelautan dan perikanan, ini kan menunjukkan pentingnya air laut dan air tawar sebagai basis kita bicara soal pelestarian laut dan darat dalam konteks sungai. Ini Gus, terkait dengan ini ya, betapapun upaya untuk mensosialisasikan, kemudian mengajak masyarakat untuk menjaga laut dan lingkungan ini terus digalakan, kan tetap masih adalah ya praktek-praktek perusakan dan sebagainya. Terhadap hal yang seperti ini, pandangan Gus? Kalau menurut saya, karena kita negara hukum, aparat penegak hukum tegas, keras, dan jangan pandang bulu. Kalau konteks penegakan hukum, kita hidup di negara Indonesia tercinta ini yang berdasarkan hukum, ya. Tapi dalam konteks sebagai seorang ulama, saya menyerukan baca kembali Al-Quran, wahai para perusak itu. Baca kembali hadisnya Rasulullah, baca kembali nasihat para ulama. Insya Allah kamu tidak akan terus-menerus merusak alam ini. Kenapa? Karena merusak alam ini kejahatan besar. Merusak laut kejahatan besar. Nah, kalau udah kejahatan, dosa. Kalau udah dosa, pasti orang itu akan dikenai azab di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi seruan saya sebagai seorang yang concern di bidang agama, kalau kaitannya dengan perusakan lautan, daratan, dan seterusnya, itu adalah kita harus berhenti, stop untuk merusak alam raya ini, khususnya laut dan di darat juga. Kenapa? Karena merusak alam, merusak laut, merusak darat ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ketika kita merusak, efeknya tidak hanya kita dan ekosistem yang ada di sekitar lautan dan daratan yang kita rusak, tapi kehidupan umat manusia secara umum. Karena kita bicara soal climate change dan seterusnya nanti, kalau kita rangkaikan pada kajian yang lebih panjang, ya kan? Kalau lautnya rusak, mempengaruhi bagaimana nanti ozon. Kalau daratnya rusak, hutan ditebang, nanti hutan yang awalnya menjadi penyuplai oksigen, akhirnya karbon dioksida terus yang akan kita konsumsi, lama-lama naik ke atas, ozon tambah lebar. Kalau ozon udah hancur, apa yang terjadi? Ya, bahaya-bahaya yang ada dalam kandungan matahari nggak bisa lagi disaring, sehingga akan terjadi proses perusakan yang lebih masif, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada alam. Kekeringan di mana-mana. Orang kalau kekeringan nggak bisa makan, kita kurus, kelaparan. Terus ini akan menjadi satu rangkaian yang berkelindan. Dan aspek-aspek mudarat itu sebenarnya yang perlu sekali untuk dilihat sebelum kita melakukan perusakan. Yes, correct. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya, jamnya masih ada. Saya harus melanjutkan tugas berikutnya. Okay. Terima kasih. Sebagai ulama yang tentu banyak berinteraksi dengan umat dan berkeliling dari satu wilayah ke wilayah, tentu melihat banyak fenomena yang terkait dengan sektor kelautan perikanan ini, baik yang upaya perlindungan maupun kebalikan yang terkait dengan perusakan. Pesan apa yang ingin Gus Hayat sampaikan baik ke pemerintah sebagai regulator maupun kepada masyarakat? Baik, untuk pemerintah, karena memang perintah untuk menjaga laut itu dari Al-Quran, perintah untuk menjaga bumi itu dari Al-Quran, perintah untuk menjaga daratan dari Al-Quran. Bagi yang muslim, jalankan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi yang non-muslim, agama apapun, saya kira juga ada perintah, jangan merusak bumi, jangan merusak laut, jangan merusak daratan. Insya Allah kalau semua aparat pemerintah yang beragama apapun menjalankan ketentuan agamanya, ini akan sangat signifikan mereduksi kerusakan-kerusakan yang ada. Kalau memang ada kebijakan yang bisa membawa kemaslahatan, lanjutkan. Sekaligus jangan lupa, kalau memang dari kebijakan itu melahirkan kerusakan atau mafsadat, ya ditinjau ulang, ganti yang baru yang bisa membawa kemaslahatan lain yang lebih besar. Nah, untuk aparat penegak hukum yang mendapat mandat
menjaga teritorial negara kita, baik dari sisi teritorial kewilayahan untuk keamanan negara yang diampu oleh TNI, laksanakan jaga laut kita sebaiknya. Untuk aparat penegak hukum yang menjaga ketertiban sosial, ketertiban umum yang diampu oleh teman-teman dari Polri, ya kalau ada yang melanggar di laut, di darat, yang kira-kira bisa merusak tatanan ini dengan sangat signifikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, segera diproses. Insya Allah dengan semua komponen masyarakat berperan dengan sebaik-baiknya, ulamanya berperan dengan menasihati, mengingatkan, dan memberikan contoh dan teladan, kemudian pemerintahnya bisa mendirect, mengatur yang adil dan membawa kesejahteraan, kemudian aparat penegak hukumnya bisa melaksanakan sebaik-baiknya, yang benar dibenerin, yang salah disalahin, yang salah ditangkap, kemudian biar ada efek jera bagi yang lain untuk tidak melanggar. Sementara TNI Polri sebagai garda depan kita untuk menjaga kewilayahan, ya, untuk TNI-nya di daerah yang bisa menjaga laut kita tidak dimasuki orang lain, pencuri-pencuri ikan dari negara lain dan seterusnya. Insya Allah kalau itu semua bersinergi akan menjadi kekuatan sekaligus menjadi harapan besar bagi kita semua, keluarga besar rakyat Indonesia. Yang kedua, untuk masyarakat, ayo kita sadari bahwa laut itu sahabat kita, bumi itu sahabat kita. Di laut kita akan mendapatkan banyak anugerah Tuhan yang luar biasa yang mungkin tidak kita bayangin. Di bumi, disitulah tempat kita berpijak. Jangan kita rusak. Kalau kita merusak bumi sebagai tempat pijak kita, tentu kita akan berpijak dengan tidak nyaman. Tapi kalau kita merusak laut sebagai pandangan kita, masa depan kita, masa depan anak cucu kita, tentu laut juga tidak akan bersahabat sama kita. Sehingga apa? Kerusakan yang akan terjadi. Nah, dengan kita menjaga apa yang sudah Allah anugerahkan, sebagaimana juga perintah Al-Quran, insya Allah kita akan hidup berdampingan secara harmonis. Tidak hanya menjadikan hidup yang berdampingan ini penuh berkah, tapi juga Allah akan menurunkan berbagai macam kenikmatan dan anugerah lain yang mungkin tidak kita bayangkan. Gara-gara kita bisa menjaga harmoni ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih banyak, Gus. Sangat mencerahkan, sahabat Bahari. Saya kira saya tidak perlu mengulang lagi, tapi pesannya sangat kuat. Apapun peran kita semua, jadi apapun kita, pesan utamanya adalah mari kita menjaga laut kita. Demikian podcast Segara edisi ke-20, Ekonomi Biru dalam Bingkai Islam. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Bahari yang melaksanakan. Sampai berjumpa kembali di podcast Segara edisi berikutnya. Wawul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.